wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Astuti. Saya mahasiswa dari Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang. Di sini saya bersama rekan saya Arba Lulu Al-Laili namanya. Nah, di sini kami ingin memberikan informasi, memberikan materi, memberikan ilmu pengetahuan bagi teman-teman semua, bagi kawan-kawan semua, yang kami beri judul dengan Creating in Inspiring Classroom and Engaging the Student, atau menciptakan kelas yang inspirasi yang melibatkan siswa, atau mungkin bisa juga dimaknai dengan menciptakan kelas yang kreatif bagi siswa saat proses pembelajaran. Nah, karena terkadang ketika kita kita nih sebagai seorang guru memberikan materi, kadang siswa ada yang menghalu, bosan, jenuh, ada yang ada yang memperhatikan tapi tidak melihat tulisan. Nah, banyak seperti itu dan saya mengalami. Karena saya mahasiswa, saya juga ketemu dosen yang memberikan materi sangat monoton sekali. Nah, itu makanya di sini kami memberikan materi kepada kawan-kawan semua bagaimana menciptakan kelas yang kreatif itu, bagaimana bagaimana siswa itu menyukai pelajaran kita, bagaimana cara kita supaya membuat siswa itu menyukai pelajaran kita. Nah, seperti itu. Di sini akan dibahas pertama oleh teman saya. Jadi materi pertama ini akan dipaparkan oleh teman saya Arba Lulu Al-Laili. Selamat menyaksikan, selamat mendengarkan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, selamat menyaksikan. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di sini saya akan mengasih materi kepada kalian semua bagaimana cara menginspirasi, cara menciptakan kelas yang menginspirasi dan menarik bagi siswa itu bagaimana. Nah, itu bagaimana sih? Kita sebagai guru, kita harus tahu bagaimana yang terbaik untuk kita berikan kepada siswa kita. Nah, saat kita mau mengajar, kalian masih bingung. Bagaimana ya, nanti takutnya siswa itu nggak paham dengan materi kita. Dan terlihat membosankan sekali kelas kita, kayak gitu loh. Bagaimana caranya? Nah, di sini tuh yang pertama, kita itu harus mengeluarkan saat kita pertama mulai pelajarannya. Kita itu harus mengeluarkan mereka itu dari zona alfa mereka. Jadi kita itu harus menyetarakan otak mereka terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran. Kadang kan kita lihat semua siswa itu berbeda-beda ya. Di rumahnya pun mereka itu memiliki suasana hati yang berbeda. Dan bagaimana cara kita agar mereka itu merasakan hati yang sama, kayak gitu. Dan mereka itu bersemangat. Walaupun mereka banyak masalah, kita pun tetap harus memberi semangat kepada mereka. Nah, itu kadang kan siswa itu ada yang pagi-pagi udah lesu, udah ngantuk, udah males-malesan, terus udah ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang ngelamun, sudah. Itu mereka itu otaknya nggak sama kan. Jadi kita itu harus setarakan mereka. Kayak kita memberikan bagaimana cara sih mengetahui otak mereka itu nggak sama. Nah, lihat saja saat mereka menjawab salam kalian. Itu bagaimana? Ada yang bersemangat, ada yang tidak. Nah, kalau ada yang tidak bersemangat, berarti kita harus ulang sampai 3 kali. Nah, itu menyetarakan otak mereka agar mereka sama. Nah, seperti itu untuk memulai pelajaran. Tips yang kedua. Nah, tips yang kedua ini kita itu harus selalu membuat mereka bahagia dan tersenyum. Bagaimana cara membuat mereka itu bahagia dan selalu tersenyum sampai pelajaran itu berakhir. Nah, bagaimana? Nah, dan bagaimana jika pelajaran itu mulainya jam ketiga? Nah, bagaimana? Mereka pasti udah lesu dan udah nggak mood lah nggak mood lah belajar itu bagaimana? Nah, kita sebagai guru itu wajib banget punya metode pembelajaran.
Nah, metode pembelajaran di sini juga berfungsi banget agar mereka itu membuat mereka itu selalu tersenyum dan bahagia. Saat kalian mengajar dengan metode diskusi, coba, atau metode ceramah, coba deh bayangin, kalian itu, murid kalian bakal yang namanya bosen, jenuh itu bakal ada. Jadi kita sebagai guru itu harus menyiapin minimal itu 2 metode. Jika metode ceramah, kita sambungkan dengan metode tanya jawab. Nah, agar di situ mereka itu nggak mempunyai kejenuhan. Saat kita udah ceramah panjang dan kita udah menyampaikan materi, nah di situ kita mulai tanya jawab. Mereka akan kembali bahagia dan tersenyum. Nah, di situ kita sudah melakukan triks yang kedua. Nah, kalau pas jam pembelajarannya itu yang ketiga, nah gampang. Kalian jangan menggunakan metode ceramah. Kalau menggunakan metode ceramah, mereka akan tertidur. Nah, otomatis pelajaran yang kita sampaikan itu tidak akan nyampe ke otak mereka. Nah, kita itu sebelum mulai pada jam ketiga itu, kita harus mempunyai yel-yel. Semisal kayak gini. Gimana ya? Kalian coba tirukan apa yang ibu bilang dan jangan lihat apa yang ibu gerakan. Nah, jangan ditirukan apa yang ibu gerakan. Nah, di saat itu saat kita bilang kepala, kuping, terus hidung, mulut. Nah, di situ kita kacaukan mereka. Semisal kita pegang kepala, kuping, nah mereka ada yang sama dengan kita. Nah, itu salah. Berarti kita itu harus menghukum mereka. Jadi mereka itu tertawa dan bahagia kan. Nah, di situ kita itu harus mempunyai triks dalam pembelajaran. Nah, gunanya triks yang ke ini agar mereka itu selalu bahagia dan tersenyum. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalian itu jangan terlalu monoton dalam mengajar. Nanti murid-murid kita itu gampang lesu dan gampang marah. Nah, coba kalian dulu ketika kalian masih masih menjadi siswa, kalian kan kayak gitu kan, gak suka kalau gurunya suka nerangin depan, terus kalian pasti tidur kan. Nah, itu jangan sampai diulangi lagi, karena sekarang kita di zaman milenial, kita itu semakin banyak metode pembelajaran yang membuat mereka itu selalu tergugah untuk semangat belajar. Tips ketiga ini itu berhubungan dengan konsentrasi siswa. Nah, konsentrasi siswa itu sendiri itu sekitar 15-20 menit. Setelah itu mereka itu mulai mengantuk, mulai mengeluh, dan mulai menaruh kepalanya di meja. Nah, itu loh teman-teman. Konsentrasi mereka itu 15-20. Nah, kita bisa gunakan, ini juga berhubungan dengan tips kedua ya teman-teman. Jadi sekitar itu kita itu harus menggunakannya semaksimal mungkin. Kalau enggak, kita itu punya ide bagaimana mengembalikan konsentrasi mereka. Nah, di sini saya punya trik, yaitu mengembalikan konsentrasi mereka itu seperti bermain teka-teki. Kayak kita itu bermain kayak tadi itu, yang ayo coba kalian pegang mulut. Nah, coba pegang mulut, mana mulut ya gitu ya. Terus mereka itu malah megangnya sama seperti kita. Nah, mereka berarti tidak konsentrasi. Nah, di situ kita itu harus menyudahi dulu materinya, dan kita mulai mengembalikan konsentrasi mereka. Nah, kayak kita suruh maju ketika pembelajaran matematika, kita suruh maju mengerjain. Nah, itu juga mengembalikan konsentrasi mereka loh teman-teman. Jadi mereka, oh dia maju, aduh takut gimana ya, nanti kalau nggak bisa gimana, kayak gitu ya. Nah, mereka dikonsentrasi lagi, mereka belajar gitu ya. Mereka belajar lagi dan mereka bisa, sampai mereka bisa. Dan karena mereka itu ada tekanan kayak gitu. Jadi kita tuh sedikit mengasih tekanan kepada mereka agar mereka tidak mengantuk. Konsentrasi emang berhubungan dengan mengantuk, apalagi saat kita mengajar anak pesantren. Itu kita harus
banyak cara bagaimana cara mereka itu selalu konsentrasi. Ya, seperti itu. Jadi kita itu harus memanfaatkan waktu 20 sampai 15 menit mereka saat mereka konsentrasi. Semisal kan kita diberi waktu 60 jam 90 menit ya. Salah, 60 jam jadinya 90 menit. Ketika 90 menit itu kita itu memanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi kadang 15 sampai 20 menit. Nah, kita memberikan materi, habis itu ada yang maju, hafalan atau apa. Kalau dalam semisal ilmu Quran hadis, suruh maju, ngapalin hadis, ngapalin Al-Quran, kayak gitu ya. Terus juga bisa ngerjain di papan tulis seperti tadi. Nah, itu juga menguji konsentrasi mereka, teman-teman. Jadi, kita itu harus menjadi guru yang hebat. Guru yang hebat, yang menguasai ilmu ice breaking dan menguasai ilmu pengasuhan yang baik. Jadi, saat kita mempunyai masalah tentang bagaimana cara menginspirasi kelas dan kelas itu tuh menarik, kita itu bisa mengatasi semuanya. Misal kita mau say ice breaking saat kita mempunyai masalah tentang kejenuhan siswa, kemonotonan dalam mengajar, kita itu dapat menguasainya ilmu speaking. Jadi ya udah, kita dapat mengatasinya dengan baik dan benar. Jadi kalau kita udah tahu juga ilmu tentang pengasuhan, kita pun tidak akan salah dalam mengasuh siswa kita. Tidak ada kekerasan, tidak ada yang namanya kekerasan dan penindasan. Jadi kita dengan kasih sayang. Bagaimana kita sebagai guru itu harus mempunyai keteladanan cinta. Kita sebagai guru itu harus memantaskan diri selayaknya guru. Kita itu harus lebih cerdas dari murid kita, dan kita harus mempunyai pengalaman yang positif, dan kita juga harus memiliki pemahaman yang kuat sebagai guru itu. Kita harus mempunyai pemahaman yang kuat. Nah, apa sih fungsinya kita itu harus lebih cerdas dari siswa, dan kita harus mempunyai pemahaman yang kuat. Nah, tentu saja saat kita ditanya sama siswa, kita itu tidak kewalahan dalam menjawab. Saat siswa tanya kepada kita, masa kita nggak bisa jawab? Nah, itu nggak banget kita sebagai guru. Kita harus mempunyai kecerdasan di atas siswa kita. Ya gimana ya, bukannya apa-apa, tapi kita itu harus mempunyai ilmu yang lebih tinggi dari mereka. Jadi kita sebagai guru jangan, aku udah jadi guru, jadi aku udah berhenti, nggak mau baca-baca. Nah, itu salah sekali. Kita itu malah nggak boleh ketinggalan dengan namanya berita-berita zaman sekarang. Nah, agar kita itu bisa mengajarkan siswa dan bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh siswa kita. Dan kita harus memulai pengalaman yang positif. Dan karena kita itu sebagai guru itu biasanya tingkah laku kita itu ditiru oleh siswa kita. Guru itu digugu dan ditiru. Jadi kita harus mempunyai keteladanan cinta. Apa yang kita lakukan harus positif. Saat kita mengajarkan kepada siswa tentang kasih sayang, tapi kalian mengajarkan mereka itu dengan marah-marah. Kalau ada siswa yang nggak bisa, kalian marah-marah. Nah, itu sangat salah. Kalian itu tidak menggunakan keteladanan cinta. Jadi kasih sayang itu dalam mengajar itu perlu sekali, teman-teman. Jadi nggak asal sembarangan deh dalam mengajar itu. Kita harus mempunyai keteladanan cinta. Cinta itu utama. Anggap saja mereka itu anak-anak kita yang harus kita ajarkan, dan itu sebagai amanah kita mengantarkan menyalurkan ilmu yang kita punya untuk mereka semua. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ayu Astuti. Beliau juga akan memaparkan tentang bagaimana menciptakan kelas yang menginspirasi dan menarik bagi siswa. Terima kasih, sekian dari saya. Oke, kembali lagi dengan saya Ayu Astuti. Tadi materi yang ke-6, sekarang yang ke-7. Nah, yang ke-7 ini
bagaimana siswa itu supaya menyukai pelajaran. Karena kita bertanya-tanya, oh bagaimana sih siswa itu supaya menyukai pelajaran kita gitu kan ya. Kadang greget. Jadi hal yang pertama, hal terkecil dulu kita lakukan adalah berikan senyuman terindahmu ya. Nah, jadi kita ketika ketemu murid itu lupakanlah sejenak permasalahan kita di rumah, lupakanlah sejenak permasalahan di sekeliling kita. Makanya tampilkanlah terlebih dahulu kepada murid dengan senyum terindah ya. Seperti itu. Jadi kita ketika ketemu murid itu pagi-pagi udah cemberut, oh pasti itu akan menjadi magic ke murid juga. Pasti dia akan males ketemu pelajaran kita, belum dimulai udah ngeliat kita nih pribadi, ngeliat guru datang itu udah males ibu ini lagi, kapan selesainya, kapan ganti gurunya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana murid itu menyukai pelajaran kita, hal terkecil dulu dilakukan adalah memberikan senyuman terindah. Selanjutnya yaitu kepribadian yang minimal harus dimiliki siswa kita itu, yaitu pertama credibility. Credibility itu seperti kepercayaan diri kepada siswa. Kita harus memberikan kepercayaan diri kepada siswa kita agar dia bisa percaya diri. Dan yang kedua, correlation atau pertemanan yang luas, tidak menyendiri, tidak terlalu introvert. Nah, itu juga perlu untuk siswa kita miliki. Jadi siswa harus perlu memiliki itu juga. Terus yang ketiga itu kreativitas. Jadi siswa itu juga harus kreativitas. Dan yang keempat itu siswa kita bisa melakukan problem solving. Solving itu artinya mampu menyelesaikan permasalahan yang ada pada dirinya. Dia harus mampu. Jadi kita harus bisa harus bisa menjadikan siswa kita itu mampu melakukan problem solving. Terus yang terakhir itu communication. Jadi siswa kita itu harus pandai, harus bisa, tidak harus, tapi kalau harus dibisakan mampu berkomunikasi. Seperti itu. Oke, yang terakhir dan menurut saya ini lumayan sangat susah, yaitu bagaimana mendidik dengan keteladanan cinta. Nah, jadi menurut kami ini ya, kita itu harus mencintai dulu profesi kita sebagai seorang guru, terus memantaskan diri untuk menjadi seorang guru, dan peduli dan menjadi sahabat dan bisa menjadi sahabat untuk murid-murid kita. Dan kita itu tidak pilih kasih. Kadang nih ke kelas yang diperhatiin, yang dideketin itu cuma anak pintar, dan mungkin yang diperhatikan juga anak yang kurang pintar. Seperti itu. Jadi tidak pukul rata. Jadi kita itu kalau bisa harus serempak sama jadi kita itu setara semua. Ketika misalkan kadang nih saya pernah ngalamin, jadi di meja masing-masing kadang itu guru itu menghampirin di samping anak yang pintar dan anak yang biasa-biasa itu tidak dihampirin, tidak ditanya-tanyain. Seperti itu. Kalau bisa ya semualah pernah digituin sama guru yang mengajar. Terus kita itu harus memiliki sifat empati. Tidak ada kekerasan dalam mendidik. Jadi tidak ada kekerasan dalam mendidik. Dan terus juga kita itu harus punya personal branding yang baik. Tapi kalau saya dulu itu kayaknya tidak baik, karena saya dulu itu pernah punya guru fikih dan hampir lupa nama beliau, karena kami sering menyebut beliau itu Bapak Toharoh. Karena apa? Karena beliau itu masuk kelas itu mungkin bisa dibilang guru yang tidak sopan dalam beretika. Maksudnya itu ketika beliau ngajar itu kaki diginin.
di atas kursi sambil baca buku, sambil menjelaskan ke kami tentang bab toharoh. Jadi bilang gini, toharoh adalah gini bla 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 gitu. Jadi kami langsung bilang, itu loh bawa toharoh kemana-mana, Pak Toharoh gitu. Jadi kami menggelar nama beliau itu Bapak Toharoh, bukan Bapak Ted. Jadi hampir lupa nama beliau karena keseringan menyebut beliau itu nama Bapak Toharoh. Nah, seperti itu. Dan yang paling penting dari semua semua tadi adalah yaitu jiwa seorang guru. Karena sulit menemuin jiwa seorang guru itu berada pada guru. Kadang ada guru tapi tidak memiliki jiwa seorang guru. Karena jiwa seorang guru itu juga harus memiliki jiwa pengasuh seperti teman saya tadi sampaikan. Jiwa pengasuh kita itu harus sabar. Ya, yang paling penting itu jiwa seorang guru. Ya mungkin itu materi dari saya. Mungkin nanti akan ditutup oleh teman saya. Selamat. Bye-bye. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, materi telah dipaparkan oleh saya dan teman saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, bagi teman-teman, agar kita sebagai guru bisa digugu dan ditiru. Jangan lupa ikhlas dan sabar dalam mengajar. Sekian materi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.